Halo, selamat jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas masih di dalam materi fotografi dan teknik editing. Kita membahas mengenai efek gerak, fokus, dan komposisi yang ada dalam sebuah foto. Nah, jadi fotografi itu tidak hanya asal memotret saja, tapi hasil potretan kita yang muncul di dalam foto itu ada pesan-pesannya, ya. Ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada yang melihatnya. Jadi ada semacam ungkapan, ya, bahwa foto, gambar itu mengandung 1000 makna. Nah, itulah yang kita pelajari di video kali ini. Nah, jadi unsur penting dalam fotografi itu ada 4, ya. Nah, ada 4: pencahayaan, ya, efek gerak, fokus, dan komposisi. Nah, di video kali ini kita akan membahas langsung 3 ini, ya. Di pencahayaan, nah, nanti saya susulkan videonya, ya. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yaitu efek gerak, ya. Jadi dengan efek gerak ini foto bisa diberi nyawa. Nah, nyawa-nyawa bisa kelihatannya rasanya hidup, ya. Jadi meskipun fotonya itu diam saja, tapi ketika dilihat bisa memberi efek gerak, nah, seolah-olah hidup. Nah, ada beberapa macam teknik yang bisa menghasilkan beberapa gerakan, ya. Lambat, kemudian mengikuti objek, ya. Kemudian seolah-olah aksinya berhenti, ya. Seperti apa itu? Ya, supaya Anda bingung dan terlalu berlama-lama, langsung saja lihat ke contoh. Nah, yang pertama, efek gerak di gerakan lambat atau show action. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini kalau kita lihat, ya, ini peselancarnya. Nah, itu kalau di kehidupan nyata kan ini cepat sekali, ya, kejadiannya, ya. Jadi berselancar di atas ombak dan ini menjepretnya hasil fotonya. Nah, seakan-akan berhenti, ya, berhenti dan melambat, sehingga kita bisa melihat nih di foto ini, ya, semburat-semburat airnya detail ini, ya, dan ya selancarnya kelihatan, ya, nih, ya. Detail sekali, ya. Jadi gerakan yang tadinya cepat seolah-olah menjadi lambat di foto ini, ya. Kemudian efek berikutnya gerakan mengikuti objek, ya, panning. Maksudnya apa nih? Nah, ini kalau kita lihat, ya, seakan-akan kan di sini yang melihat foto ini kita sedang berada di dalam mobil dan mengikuti objek di depannya. Nah, jadi rasanya kita sedang berada dalam sebuah perjalanan ini. Nah, kalau dilihat, wah, rasanya kita tidak hanya diam nih, kita rasanya bergerak nih, melihat saja nih, ya. Ini efek gerakan yang mengikuti objek panning. Kemudian efek gerakan contoh berikutnya, efek gerakan cepat, ya. Ini kalau kita perhatikan, ya, ketika diambil foto, nah, ini kalau kita perhatikan, ya, ini seakan-akan kita sedang melihat balapan sepeda nih. Ini mas-masnya sedang balapan, padahal diem saja ini kita, ya. Menarik ini. Nah, di orang-orang yang menontonnya, ya, karena saking cepatnya tidak terlihat nih. Wah, jadi sangat cepat sekali kelihatannya. Kemudian
Unsur penting fotografi yang lainnya yang kita bahas selanjutnya adalah fokus dan ruang tajam. Maksudnya seperti apa? Ya, fokus dan ruang tajam ini ya, ini sebetulnya sering kita pakai ini di handphone. Nah, di handphone biasanya disebut efek bokeh. Efek bokeh. Maksudnya gimana nih? Itu sebetulnya adalah mengoptimalkan bagian tertentu ya, yang dianggap penting. Jadi di fotonya ya, nanti seperti akan mau ngomong, ini loh yang dilihat, yang detail. Ya, ini yang harus kalian fokuskan di sini. Nah, sebetulnya apa sih yang dilakukan di efek bokeh ini? Dia memberi efek blur. Nah, blurnya itu entah di latar belakangnya maupun di latar depan. Ya, jadi intinya meng-highlight pesan pokok dalam sebuah foto. Bintangnya apa sih di dalam sebuah foto itu? Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, blur di latar belakang. Ya, ini lihat dulu yang gambar buah ini ya. Yang gambar buah ini. Ini backgroundnya kan kumpulan buah-buah ini ya, di blur. Nah, ingin menampilkan, wah ini sangat menarik sekali ini kalau melihat, seneng ya, buah stroberi bersih seger. Nah, cocok untuk iklan komersil ini. Nah, kemudian yang disamarkan yang latar depannya, contohnya ini ya, yang ini petenis legendaris ini ya. Nah, kalau dilihat raket dan bolanya blur. Nah, yang fokusnya ke petenisnya ini, nah, orangnya. Jadi itu bedanya ya, yang ini di blur latar belakangnya, ini yang di blur latar depannya. Jadi lebih fokus, kita milih targetnya yang mau difokuskan yang mana. Ini tidak gampang yang ngambil foto seperti ini ya, apalagi sambil jalan ya, sambil beraksi tandingnya ini ya. Kemudian yang terakhir adalah komposisi ya. Maksudnya bagaimana sih komposisi ini ya? Komposisi ini ya sebetulnya pinter-pinternya saja kita mengarahkan objek ya, objek supaya sesuai senada ya, sehingga memenuhi aspek-aspek keindahan. Nah, yang bisa dimainkan apa? Bisa warna, bentuk, tekstur ya. Jadi dilihat itu proporsional. Nah, dengan memainkan komposisi, foto tidak dilihat tuh tidak hanya datar saja, flat, tapi ada dimensi yang lain. Ya. Yuk, bagaimana contohnya? Yuk kita lihat saja nih. Ya, ini contohnya memainkan komposisi warna ya, komposisi warna biru. Ya, jadi backgroundnya biru. Nah, kemudian ini sebetulnya ini apa nih, gambar kain yang terbang nih apa nih ya? Sepertinya ndak terlihat ndak penting, tapi kok di potret jadi menarik ya nih ya. Ini kan kain-kain apa ini ya. Jadi cara melihatnya, memotretnya ini disesuaikan ya, ini waktu langitnya birunya ndak terlalu biru, kemudian cari cara supaya objeknya ini ndak terlalu kontras. Nah, ini objeknya kan kain-kainnya ini nggak terlalu terang, jadi senada. Nah, dilihat enak, menarik. Walaupun di kenyataannya sebetulnya ini kurang menarik ini. Hal yang biasa saja, tapi ketika sudah dipotret
jadinya menarik. Nah, contoh yang berikutnya nih, ya, ini kumpulan orang ya yang difoto. Nah, kalau dilihat komposisi warnanya nih mirip-mirip ya ini ya. Nah, kumpulan orang berbaju putih dengan penutup kepala, sorban ya, warnanya merah dan didominasi kuning dan orange. Kesannya kan kalau dilihat seperti ini rame ya, padat. Oke, yang berikutnya hampir sama dengan gambar yang pertama tadi, memotret panorama. Nah, tapi di sini dilihat komposisi warnanya seperti ada highlight ya ini ya. Nah, kalau dilihat kan juga sebetulnya biasa saja ini ya. Ini jembatan dipotret pas dengan komposisi warnanya, pas dengan cuacanya, hasilnya ya biru dengan kontras kuning. Nah, ini mempermainkan tekstur ya. Ini kalau dilihat seperti ini kesannya ini benangnya raksasa ya ini ya. Ini padahal tidak. Ini padahal tidak. Ini kalau dilihat kan ada benang satu bendel, kemudian difoto di sampingnya rinda-rinda. Nah, hal yang kelihatannya ndak ada kalau kita lihat sepele, tapi ketika di foto jadi menarik ini ya ketika dimainkan dengan komposisi yang seperti ini. Ya, oke, mungkin gitu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya saja ya atau tulis di komentar ya. Terima kasih sudah mempelajari dan happy coding.